Bismillah, lanjutan ini video yang kelima, selanjutan pengantar hukum administrasi negara. Masih pada faktor kesukaran menentukan ruang lingkup yang dikatakan tadi Ridwan HR, bahwa penegakan yang keempat, penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Nah, misalnya para pejabat melakukan maladministrasi, tidak sesuai dengan kewenangannya, aturan yang ada atau hukum dalam hukum administrasi negara, maka yang bersangkutan, masyarakat atau yang menjadi korban bisa melaporkan pejabat pemerintah tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Nah, jadi memiliki pengadilan tersendiri, yaitu pengadilan hukum pengadilan tata usaha negara. Nah, ini biasanya satu provinsi satu. Kalau di Sumatera Barat berarti di Padang, kalau di Pekanbaru itu ada di Pekanbaru. Jadi setiap provinsi satu ada pengadilan tata usaha negara. Oke. Selanjutnya, apa akan menyampaikan adalah hubungan HTN dan hukum administrasi negara. Apa hubungannya? Menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh. Oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan, dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya. Oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. Nah, di sini hubungannya adalah HTN ada bagaimana membentuk daripada lembaga-lembaga negara itu, struktur daripada lembaga-lembaga negara, ya kan? Nah, kemudian diberikan kewenangan untuk lembaga-lembaga negara itu. Tapi HAN bagaimana nih bekerja nih lembaga-lembaga negara ini? Caranya bekerja bagaimana? Batasannya, kewenangannya tadi itu yang diberikan dari HTN tadi itu, kewenangannya diatur daripada HAN. Kalau HAN ini tidak ada, maka bagaimana lembaga negara itu bekerja? Maka dia katakan sebab Vollenhoven akan lumpuh, tidak bisa bekerja. Karena yang memberikan wewenang itu adalah hukum administrasi negara. Jadi sangat erat kaitannya. Bahkan Mustafa mengatakan bahwa HTN dan HAN itu merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan. Bisa dibedakan, kalau kata si Mustafa. Akan tetapi tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya. Begitu eratnya hubungan antara HTN dan HAN. Bahkan di berbagai referensi terdahulu mengatakan bahwa HTN dan HAN itu sama. Sama, kata dia. HTN itu sama, kemudian beberapa belakangan membagi bahwa HTN dan HAN itu berbeda. Kita lihat dulu yang lain. Pendapatnya, Versteden mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara HAN dan HTN, yaitu dapat dicatat dengan cara yang berbeda. Hal ini bisa berjalan seiring dengan perkembangan teori. Kita cukup dengan penuturan kembali cara pandang Oppenheim. Ia mengatakan bahwa perumpamaan mengenai negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. HTN mengkaji negara dalam keadaan diam. HTN dibentuk melalui peraturan hukum di mana organ-organ ini dibentuk dan diberi wewenang. Itu yang saya katakan tadi, bahwa HTN itu dibentuk melalui peraturan hukum di mana organ-organ lembaga-lembaga negara kemudian diberikan wewenang, akan tetapi kata si Versteden ini adalah sedangkan HTN membuat peraturan, ini salah nih, bukan HTN, HAN. Ya. HAN membuat peraturan hukum yang mengikat organ-organ dan kapan organ-organ ini menggunakan wewenangnya. Ya, HTN tadi berfungsi membentuk, memberikan wewenang,
ya kan? Sedangkan Han itu adalah bagaimana mengikat kekuasaan, bagaimana cara menjalankannya, memberikan wewenangnya, batas mana wewenangnya, lembaga-lembaga negara itu, dan penyelenggara-penyelenggara negara itu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat terdapat banyak perdebatan antara Han dan HTN dan Han, baik perbedaan dalam hubungan, namun esensinya sebenarnya adalah sama. Keduanya sama-sama kajiannya adalah negara dan pemerintahan. Itu banyak perdebatan, apakah dia sama atau berbeda. Terdapat beberapa perdebatan tentang itu para ahli. Tapi esensi yang harus dikedepankan adalah HTN dan Han ini sama-sama kajiannya adalah negara dan pemerintahan. Untuk mengakhiri perdebatan ini, Bapak mengutip pendapatnya Bagirmanan, mengatakan bahwa secara keilmuan hukum yang mengatur tingkah laku negara atau alat perlengkapan negara dimasukkan kepada HTN. Bagi secara keilmuan hukum mengatur tingkah laku negara, bagaimana negara itu berikan keusahaan bertingkah laku, melakukan fungsinya lembaga-lembaga negara itu dimasukkan kepada kelompok daripada HTN. Sedangkan hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah, ya kan? Artinya HTN itu lembaga-lembaga negaranya, instansi-instansinya. Tetapi Han itu adalah pemerintahnya. Konteks pemerintah daerah adalah bupati. Lembaganya adalah Tor Bupati dan dinas-dinas lainnya itu lembaganya. Tetapi untuk menjalankan itu ada pemerintahnya, ada PNS-nya, dan aparatur-aparatur lainnya. Itu masuk kepada kajian daripada hukum administrasi negara. Maka hubungan antara HTN tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Itu intinya. Kita bisa lihat di sini. Hubungan HTN, lihat perbedaannya. HTN mengatur pembentukan badan. Oke, ini kita kejaran waktu karena terlalu banyak videonya, cukup 5 saja. Bisa nanti dilihat, ini perbedaan sangat jelas antara HTN dan Han. Saya berharap pada teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa bisa memahami daripada pengantar hukum administrasi negara ini. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Silakan bertanya. Ini hanya sebagai materi ini, karena keterbatasan kita dengan waktu, keterbatasan dengan kita berdialog secara langsung, berdiskusi secara langsung. Tapi tidak jadi mengapa, yang penting esensi daripada materi ini tersampaikan. Pentingnya materi ini tersampaikan. Oke, selamat memahami. Silakan. Ada yang perlu kita diskusikan, kita berdiskusi selanjutnya. Semangat, walaupun dalam keadaan COVID-19.